Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna S. Saya adalah mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saya berasal dari kelas 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Ustazah Nasruni, SPDI, MPDI. Tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang desain pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, sumber referensi ilmiah dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi yang mendukung keberhasilan pada implementasi desain pembelajaran berbasis kompetensi. Pengertian desain pembelajaran berbasis kompetensi menurut para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Mulyasa, yaitu fokus pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua dari Majid, lebih kepada integrasi tujuan, materi, strategi, dan penilaian. Dan yang ketiga dari Kemendikbud, yang menjelaskan tentang keberhasilan belajar yang ditentukan oleh kompetensi. Dengan kata lain, pengertian dan konsep dasar dari desain pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga hasil akhir pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap atau efektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan, yaitu psikomotorik. Karakteristik desain pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, outcome-based learning atau berbasis hasil belajar, di mana sumber belajar yang digunakan bukan hanya dari pendidik, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kedua, kompetensi sebagai tolak ukur utama, di mana penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Yang ketiga, student-centered learning atau menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individu maupun klasikal. Yang keempat, penilaian autentik dan berkelanjutan, yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Yang kelima, fleksibilitas dalam proses belajar. Dan yang keenam adalah keterpaduan teori dan praktik, di mana penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Langkah-langkah perancangan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, analisis kebutuhan dan identifikasi kompetensi. Di mana kita melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh peserta didik. Yang kedua, penyusunan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Setelah kompetensi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, serta relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum berbasis kompetensi difokuskan pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk berkembang di tempat kerja dan kehidupan masyarakat. Keempat, pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Pemilihan metode pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pengembangan sistem penilaian yang komprehensif. Penilaian dalam pembelajaran berbasis kompetensi harus mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengembangan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran pada kurikulum merdeka sangat penting untuk memastikan sistem penilaian yang efektif. Yang keenam, implementasi pembelajaran. Setelah semua komponen disiapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Implementasi kurikulum berbasis kompetensi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan, termasuk ketersediaan sumber daya dan dukungan dari semua pihak terkait. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi program pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi perencanaan pembelajaran sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan revisi terhadap kurikulum, metode, dan sistem penilaian untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Faktor pendukung dan penghambat penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, faktor pendukung adalah kualifikasi dan kompetensi guru. Guru dengan kualifikasi yang memadai dan kompetensi yang sesuai sangat mendukung keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, alat bantu pembelajaran, dan fasilitas teknologi sangat mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar sekolah sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah seperti program remedi dan pengayaan, serta dukungan moral dan material dapat meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik. Yang kedua, faktor penghambat penerapan desain pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan dan komitmen dari pihak terkait. Sebagai kesimpulan, desain pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, membutuhkan perencanaan yang sistematis dan dukungan dari semua pihak. Kemudian, bertujuan untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.